Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada Today's Workshop hari ini yang berjudul Cybersecurity Perisai Keamanan di Dunia Digital. Saya Nanda yang akan kembali memandu acara pada siang hari ini. Mengulas kembali workshop yang hari pertama. Kemarin kita sudah mempelajari materi terkait cybersecurity serta tugas-tugas terkait materi tersebut. Jika sekiranya ada kendala dalam mengerjakan tugas, hari ini kita bahas tuntas tentang tugas dan juga praktik-praktik yang kemarin belum terselesaikan. Dan ada informasi lagi, Bapak dan Ibu, setelah mengikuti workshop, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk mengisi feedback acara melalui kolom chat Zoom meeting. Kemudian Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, benefit seperti e-sertifikat dan juga voucher akan segera dikirimkan melalui acara setelah acara ini selesai. Pada workshop hari ini juga terdapat kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi utama ini selesai. Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas tugas dan prakteknya. Saya izin persilakan Pak Dani untuk memulai pembahasan tugas dan prakteknya. Pada Pak Dani, dipersilakan. Ya, terima kasih Nanda. Suara saya aman ya? Selamat Ya, malam. selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di hari kedua ya untuk workshop cyber security. Sebelumnya saya coba review bentar ya yang kemarin kita bahas. Saya izin share dulu. Oke. Oke, jadi ya kemarin ada beberapa hal ya yang kita bahas ya tentunya terkait dengan dunia cyber ya, cyber security khususnya. Jadi yang pertama kemarin ada beberapa terminologi ya atau istilah terkait dengan keamanan informasi. Jadi ada tiga elemen ya dari elemen information security. Jadi kemarin ada istilah CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Ini yang sebenarnya dari sisi defender ini yang mesti dipenuhi. Ya, bagaimana informasi yang aman harus bersifat rahasia, kemudian harus asli dan tersedia. Ya, jadi kalau ketiga elemen ini terpenuhi, maka akan ada jaminan keamanan. Ya. Nah, di sisi lain, di sisi attacker tentunya adalah bagaimana mereka membypass atau menghilangkan salah satu elemen. Ya, bagaimana data yang sifatnya rahasia bisa diakses ya oleh siapapun, kemudian bagaimana mereka mampu memodifikasi informasi apa yang dikirim oleh pengirim beda dengan yang diterima oleh si penerima. Dan bagaimana informasi itu nggak bisa diakses. Nah, itu objektif dari sisi attacker. Nah, itu yang namanya insiden ataupun serangan. Nah, tentunya untuk implementasi security, ya kemarin juga saya jelaskan bahwa ini kita bisa implementasikan secara organisasi maupun secara personal. Ya, kalau secara organisasi tentu ada tim sendiri yang bertugas melakukan protection, ya, detection termasuk respon. Ya, mungkin ada SOC, network defender, security admin dan sebagainya. Tapi tentunya secara personal pun mesti kita implementasikan, ya kan? Ya, kemarin saya contohkan adalah bagaimana user menggunakan password yang secure, ya kan? Jadi kalau register ke dalam suatu aplikasi, ya kan masuk ke dalam sistem, gunakanlah password yang aman. Ya, aman dalam artian apa? Kemarin saya jelaskan. Ya, minimal karakternya berapa, ya kan, kemudian kompleksitas, ya, mesti ada kombinasi huruf, angka, dan karakter tertentu, ya kan, termasuk expirednya kapan. Jadi secara berkala mesti dirubah. Dan sebenarnya password policy ini bisa di enforce ya, bisa dipaksakan secara konfigurasi. Artinya ketika user register ya kan ingin masuk ke dalam suatu sistem, ketika dia menggunakan password tidak sesuai dengan policy, maka nggak bisa. Ya kan? Jadi itu yang bisa dilakukan dari sisi end user. Termasuk penggunaan two factor authentication. Ya, jadi untuk autentikasinya pun tidak hanya menggunakan password yang kemarin saya sebutkan, something you know, tapi ditambahkan dengan sesuatu yang Bapak Ibu punya, something you know. Ya. Jadi ada semacam verification code, one time password (OTP) yang dikirimkan ke
SMS, email, ya, lewat WhatsApp dan sebagainya. Ya, jadi itu yang direkomendasikan untuk autentikasi, ya kan? Dan ada juga opsi biometrik, ya, something you are. Jadi autentikasi yang menggunakan sesuatu yang unik di diri pengguna, ya kan? Bisa menggunakan fingerprint, ya kan? Ada scanning mata, muka, voice dan sebagainya. Oke, termasuk kemarin juga saya jelaskan tentang konsep social engineering, ya, yang bisa dikatakan seni, ya, bukan teknik. Jadi seni meyakinkan orang untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh attacker. Ya, kemarin ada 3 tipe, ya. Jadi tergantung dari medianya. Jadi ada yang human based social engineering, ya, di mana pendekatannya ya personal, pendekatannya human. Ya, kemarin tekniknya ada beberapa, ya. Ada yang namanya impersonate, ada shoulder surfing, ya, ada dumpster diving dan sebagainya, ya. Kemudian lewat media komputer based social engineering, ya kan. Jadi pengguna menggunakan komputer, ya, maka komputerlah yang menjadi target untuk di compromise, ya kan, lewat phishing, ya, lewat email, ya kan, menggunakan malware, ya. Nah, malware kemarin juga kita jelaskan, ya, secara detail, ya kan, tipe malware apa, cara mempublishnya seperti apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ya, kemarin saya jelaskan tentang mobile based social engineering, ya. Sekarang orang orang lebih prefer menggunakan mobile device, bekerja beraktivitas, ya kan. Maka serangan itu pun sekarang mentargetkan mobile device, ya. Ada malicious application, ada SMS phishing, ya kan, ada voice over lewat telepon dan sebagainya. Ya, nah, serangan-serangan ini, social engineering ini tentunya berhasil atau tidak tergantung dari security awareness. Maka dari sisi pengguna komputer, pengguna internet, bagaimana kita tingkatkan awareness-nya, ya kan, kepedulian terhadap keamanan baik data, jaringan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi fokus untuk mencegah yang namanya serangan, ya kan. Oke, kemudian kemarin juga ada, ya, kita bahas tentang bagaimana kita securing jaringan, ya, karena memang serangan-serangan yang dilakukan oleh attacker itu umumnya itu secara remotely, ya, lewat jaringan. Karena memang ketika attacker berusaha untuk menyerang directly secara langsung, ada yang namanya physical security. Ya, bagaimana attacker ya mesti bisa mengkompromis atau membypass physical security. Bagaimana mereka bisa masuk ke ruangan di kantor, ya kan? Bagaimana bisa masuk ke ruangan server, ya kan? Bagaimana bisa masuk ke ruangan organisasi yang biasanya ada mekanisme untuk security-nya. Entah itu menggunakan access card, ya kan, menggunakan kunci, baik mechanical maupun digital. Nah, itu yang harusnya di-bypass oleh attacker. Ya. Nah, kemarin, ya, terkait dengan malware juga, ya. Kemarin juga kita bahas tentang malware, ada slide di situ, di mana malware ada beberapa tipe, ya. Ada virus, ada worms, ada ransomware, ya, ada spyware, ada trojan dan sebagainya. Di mana ya, berhasil atau tidaknya pun sebenarnya tergantung dari security awareness, ya. Kemarin sebenarnya ada skenario, ya, untuk tugas yang mesti Bapak Ibu kerjakan, bagaimana menganalisa suatu file yang kategorinya suspicious, mencurigakan, ya. Cuman sekarang ini ketika kita ingin mempublish file yang memang malware, itu ada challenge, ya. Apalagi ya zaman sekarang, ya, ada banyak anti malware, ya kan, termasuk built-in, ya, atau bawaan dari operating system, ya kan. Kemarin saya coba upload, ya, saya coba kirim ke teman-teman marketing juga, ya, ternyata memang di-blok. Jadi nanti mungkin saya demokan, ya, untuk bagaimana menganalisa malware, karena memang untuk analisa malware pun ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan, ya kan, secara statik maupun dynamic. Nanti mungkin saya akan jelaskan. Ya, jadi itu, ya, jadi tergantung dari security awareness, ya, termasuk mungkin cara penyebaran malware, ya. Kita sebagai pengguna internet pun mesti tahu, ya kan, biasanya malware dipublish lewat web service. Ya, bahkan si attacker itu menggunakan yang namanya search engine optimization. Ya, bagaimana website yang digunakan oleh attacker untuk mempublish malware itu ada di apa, ya, halaman pertama.
ketika orang melakukan pencarian, ya kan? Jadi supaya orang nggak curiga, benar itu adalah software yang dituju seperti itu. Ya, jadi bahkan menggunakan search engine optimization. Bisa lewat flash disk kemarin tuh ada yang namanya media dropping. Ya, hati-hati ketika kita mendapatkan flash disk, ya kan? Karena bisa jadi malware-nya itu ditanam di flash disk yang ketika kita colokkan ke laptop kita, autorannya masih nyala, enable, maka dia bisa langsung open. Ya, makanya untuk mengcounter beberapa operating system sekarang ya flash disk, USB storage itu autorannya dimatikan. Jadi kita nggak bisa langsung open ya, jadi mesti manual seperti itu. Jadi karena memang gini, program-program malware itu butuh yang namanya trigger, ya kan? Butuh diklik 2 kali, butuh dieksekut untuk bisa menjalankan program sesuai dengan objektif dari attacker. Ya, karena ada beberapa malware yang memang kebanyakan umumnya sifatnya destruktif, merusak, menyebabkan data nggak bisa diakses, ya kan, menyebabkan data hilang dan sebagainya. Tapi ada juga malware yang ketika dieksekut itu dia akan open connection dari dalam, ya, reverse connection. Ya, kemarin ada yang namanya Trojan, ya, program jahat yang seolah-olah program yang dibutuhkan. Ya, jadi itu ya review dari yang kemarin kita bahas. Jadi sebelum kita bahas tugas-tugas yang saya berikan kemarin, ya, kemarin ada slide yang belum saya jelaskan juga terkait dengan detection strategi dan juga respon, ya. Karena memang sekarang ini detection, ya, strategi detection itu sangat-sangat penting, ya. Oke, saya coba ke slide dulu ya. Nah, oke, ini kemarin saya sudah jelaskan. Nah, ini dia. Jadi ini yang belum dijelaskan ya, bagaimana kita pun sebenarnya harus mampu melakukan deteksi. Ya, detection itu adalah pendekatan yang proaktif, ya, proaktif approach, ya, bukan reaktif. Ya, kadang masih banyak ya orang, individu atau bahkan organisasi yang cenderung ketika belum ada insiden, ya, dia belum action, masih menganggap normal, ya. Nih, jadi di-trigger dulu dengan insiden baru tuh, ya kan, disuruh ikut workshop misalnya gitu ya, disuruh ikut training, ya kan. Jadi setelah insiden. Nah, proactive approach, ya, salah satunya detection adalah bagaimana mendeteksi ancaman, ya. Pernah atau sudah atau belum atau sudah kejadian. Jadi kita mesti deteksi. Ya, apa saja sih sebenarnya indikasi, ya, symptoms ya atau gejala-gejala ketika insiden itu terjadi, ya kan? Kira-kira insiden tersebut berasal dari mana, serangan itu berasal dari mana, siapa agentnya dan sebagainya. Nah, itu yang mesti kita deteksi, ya. Nah, ini berdasarkan NIST ya. Jadi National Institute di US sono. Jadi kita lihat di sini ya bahwa pencegahan terhadap serangan cyber itu bisa dikatakan almost impossible, ya. Karena memang dari sisi attacker pun taktik teknik yang mereka lakukan itu bisa jadi berkembang, ya, sudah sangat-sangat canggih, ya. Meskipun ya kita sebagai seorang defender pun ya mesti tetap apa ya, berkembang juga ya, bagaimana melakukan pencegahan dan sebagainya. Cuman kita pun harus mampu melakukan deteksi, ya. Jadi selain melakukan pencegahan, tentunya organisasi atau personal, ya, atau person itu bisa melakukan yang namanya detection, ya, termasuk respon. Jadi deteksi dini lah ya istilahnya, ya. Jadi deteksi dini terhadap ancaman yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, deteksinya dari mana ada banyak ya yang sebenarnya bisa kita lakukan ya, termasuk announcement atau apa, peringatan dari pemerintah ya. Dalam hal ini kita mungkin tahu ya bahwa di Indonesia itu ada yang namanya ID-Silti di bawah BSSN. Jadi ketika ada insiden atau serangan cyber, ya, informasinya akan dipublish. Ya, ini akan menjadi warning dari organisasi lain. Ini loh tanda-tandanya apa, ya kan? Mereka menyerang dengan target apa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya mesti kita pelajari.
ya, bagaimana kita melakukan deteksi terhadap ancaman yang ada, ya kan. Nih. Oke, jadi selain mendeteksi, tentunya adalah bagaimana melakukan respon, termasuk melakukan antisipasi. Ya, ada banyak nih, ya mungkin dari Bapak Ibu juga sering tuh masuk ke forum hacker ya, karena tadi juga saya sedikit ngintip nih hasil atau tugas-tugas yang kemarin saya berikan, ya. Bagaimana kita mengconvert password hash menjadi plain text. Itu sebenarnya dilakukan juga oleh attacker, ya. Karena attacker ketika dia berhasil mendapatkan password, passwordnya itu tidak dalam bentuk plain text Bapak Ibu, tapi dalam bentuk hash. Maka tentunya belum bisa digunakan. Mesti kita convert dalam bentuk teks. Ya. Dan kemarin ada tuh beberapa yang sudah berhasil ya mengconvert dari hash. Meskipun gini ya, hash itu beda ya dengan enkripsi. Hash itu not reversible, one way ya. Jadi satu arah tidak bisa di reverse. Ya. Makanya kemarin hash itu dipakai ketika kaitannya dengan information security untuk menjamin integrity, untuk menjamin authenticity, keaslian dari suatu informasi. Beda dengan enkripsi. Ya, enkripsi itu dua arah, reversible. Jadi sesuatu yang di-encrypt itu bisa di-decrypt. Ya. Sesuatu yang di-encode bisa di-decode, tapi sesuatu yang di-hash nggak bisa. Ya. Lah, kemarin kok bisa? Nah, mekanismenya bukan reverse, tapi lebih ke mencocokkan eh, apa database yang ada. Ya, jadi ya kemarin ada tuh hash killer ya, saya sempat lihat. Ada yang masuk ke Crackstation, ya kan? Mereka punya daftar, istilahnya pre-compute hash. Jadi mereka punya daftar kata-kata atau string dengan hashnya. Ya, jadi kalau kita nyemplungin hash, maka dia akan dicocokkan. Ada nggak di dalam database-nya? Jadi itu ya mekanismenya. Ya, jadi eh, tadi saya sebutkan ya bahwa ada beberapa yang justru masuk atau belajar hacking, ya, mempelajari cara kerja hacking itu seperti apa, ya. Tapi tujuannya lebih ke defense, for defensive purpose, lebih ke untuk mengantisipasi, ya. Ada yang namanya threat intelligence analysis ya, atau Inixindo misalnya ya. Inixindo itu ada training yang namanya CEH, Certified Ethical Hacker, ya. Jadi outputnya itu bukan peserta jadi hacker, bukan. Tapi untuk defensive purpose, untuk tujuan defense. Bagaimana kita belajar hacking, tapi untuk mengantisipasi, ya. Karena ketika kita sudah tahu nih cara kerja hacker seperti ini, kita bisa tahu antisipasinya seperti apa. Ya itu ya. Jadi selain melakukan tadi ya protection, ya kan, seorang defender atau kita sebagai pengguna internet pun ya harus mampu melakukan deteksi, ya termasuk respon dan mengantisipasi, ya kan. Kemarin antisipasi terkait dengan penggunaan mobile apa penggunaan sosial media ada ya. Jadi bagaimana bijaksanalah menggunakan sosial media, ya. Gunakanlah fitur security yang disediakan, ya. Karena kadang pengguna internet, pengguna sosial media nggak tahu ternyata ada ya. Nih, ternyata ada nih fitur untuk mencegah supaya orang di luar teman kita itu melihat profil kita, postingan kita dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini porsi kita ya sebagai pengguna internet ya, bagaimana melakukan deteksi dan juga respon, ya kan. Nah, kita juga harus tahu ya tadi memahami landscape ya cyber threat, ancaman di dunia cyber, ya. Termasuk kemarin kita jelaskan ya, ada beberapa ancaman-ancaman di dunia cyber ya, ada malware, phishing, ransomware dan sebagainya. Termasuk ancaman yang sifatnya destruktif ya, menurunkan performance, ada DOS, DDoS dan sebagainya. Ya, termasuk beberapa contoh kasus nih. Ya, kemarin terakhir kali ya mungkin pengguna X ya tanggal 11 ya kalau nggak salah 11 Maret hampir berapa jam down ya Twitter atau X ya. Ini kerjaan siapa ya? Kerjaan eh, threat actor, ya kan? Itu tujuannya apa? Kita nggak tahu karena masing-masing punya motif. Ya, apakah motifnya hanya sekedar pay attention ya, cari-cari perhatian, ya, atau kaitannya dengan reputasi.
wah ini jangan pakai X deh, nggak asik dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian ada nggak bapak ibu atau anak bapak ibu yang eh, sering main Roblox misalnya? Ini anak saya juga sering main. Jadi dia sempat minta ini, Pak beliin Robux dong. Gitu. Jadi ternyata di Roblox itu ada mata uang. Jadi kita bisa beli rumah, beli tanah, ya, dengan menggunakan Robux. Jadi mata uang yang hanya berlaku di situ, ya kan? Nih. Nah, ada nih beberapa attacker yang bikin semacam link. Ini loh, kalau mau mendapatkan Robux secara gratis, klik ini, ya kan? Atau ada nih generator untuk pembuat Robux, ada di situ, ya kan? Ya, ini bagian dari social engineering gitu loh ya. Bagaimana ketika pengguna Roblox ya memang pengen mendapatkan Robux yang banyak, maka dia coba itu, ya. Istilahnya cheat ya, nge-cheat ya. Kalau kalau gamers-gamers kan gitu ya. Gimana kita nggak perlu kerja untuk mendapatkan ini, nggak perlu masuk ke level 1, 2, 3 dan sebagainya, bisa langsung ke level 10 misalnya, ya kan pakai cheat. Nah, kadang attacker memancing victim dengan ini, link cheat. Ya, nah ini hati-hati, ya kan bisa jadi itu adalah malware yang memang sengaja di deploy ke komputer bapak ibu, gitu, lewat link yang dipublish di tadi, ya beberapa website-website untuk Robux generator dan sebagainya. WannaCry jelas ya, ini contoh untuk apa ransomware ya, NotPetya ya dan sebagainya, ya kan. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat memang ada beberapa ya, karena memang pengguna internet tuh ya pasti akan semakin meningkat, ya kan. Indonesia tuh salah satu yang paling banyak, ya kan, pengguna internet di dunia. Jadi makanya ancaman dan serangan terhadap dunia cyber itu menjadi concern dari pemerintah. Makanya ditambahkan cyber di situ ya di BSSN ya. Kalau dulu mungkin namanya Lemsanek ya, Lembaga Sandi Negara. Nah, sekarang ditambahkan dengan cyber. Jadi memang spesifik mereka apa bekerja juga di dunia cyber, ya kan seperti itu. Ada beberapa symptoms ya, gejala, ya kan, ketika memang terjadi insiden, ya kan. Ada yang namanya user behavior analysis, ya, menganalisa user behavior, kebiasaan dari sisi usernya, perilaku aneh, ya kan, itu juga bisa gitu loh, ya kan, menjadi indikasi ya adanya insiden, ya kan, termasuk mungkin dari sisi perangkatnya ya, komputer, laptop dan sebagainya, kok sering crash, ya kan, kemudian tiba-tiba blue screen, ya, kok lambat dan sebagainya. Ya, kemudian ya kemarin juga kita jelaskan juga ya tentang email-email yang mencurigakan. Kita lihat dari pengirimnya, ya kan, subjeknya, bodinya, ya kan, kemudian signaturesnya dan sebagainya, ya kan. Aktivitas akun yang aneh, ada transaksi yang aneh dan sebagainya, ya kan. Nah, tentunya kita bisa melakukan deteksi dengan beberapa security tools yang ada gitu loh. Jadi kalau kita misalnya bekerja di komputer karena ada ancaman berupa malware, ya maka kita mesti install anti malware, ya kan? Ini ada Avast dan sebagainya. Sebenarnya kalau di Microsoft sendiri ya, kalau Bapak Ibu pengguna Windows, ada namanya Windows Defender. Cuman sekali lagi ya, kadang pengguna itu secara sadar mendisable. Matiin aja deh, ya lambat, bikin lambat, nah sebagainya. Tuh, jadi itu yang justru menjadi celah ya untuk penyebaran malware. Ya. Nah sekarang karena memang targetnya tidak hanya komputer laptop, ya sekarang mentargetkan mobile device, maka ya mobile device bapak ibu pun mesti diamankan dengan anti malware, mobile anti malware. Ada banyak, ya Avast Mobile juga ada di sini. Ya. Jadi ya ini banyak ya. There are a ton of tools ya. Toolsnya tuh banyak. Ya, jadi tinggal dipilih aja. Ya, cuma download lah dari official store. Ya, jangan kepancing dengan harga, ya kan? Free, ya trialnya lama dan sebagainya. Gitu. Oke, ini juga ya ketika
kita bicara ancaman, ya kita mesti validasi, verifikasi, kita cek email header. Nah ini yang kemarin saya berikan tugas ya, bagaimana ada namanya email header, ya. Nah tentunya untuk ngebuka email header itu beda-beda ya. Contoh misalnya ketika kita menggunakan Gmail, ya opsinya adalah show original, ya. Atau kalau di Yahoo ada raw format, di Outlook ada lagi dan sebagainya. Jadi masing-masing beda. Nah, email header itu yang bisa kita analisa. Kalau kita nggak tahu nih Pak, ini apa sih maksudnya SPF itu apa, DKIM itu apa, bacanya gimana, ya kita bisa analisa secara online. Ya, kemarin kita bisa cek menggunakan MX Toolbox misalnya, ya kan? Nih, kalau semisal kita nggak tahu, ya kan, maka ya kembali, ya organisasi itu harusnya punya insiden response teams atau IT yang kita laporkan. Pak, ini saya dapat email tapi kok mencurigakan, tolong dong dianalisa. Nah itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh end user, ya. Jangan langsung apa ya take action sendiri, ya. Download, open, kemudian ada gejala komputernya lambat, baru lapor. Laporannya terlambat tuh, ya. Tapi ketika ada email, ada link URL, termasuk ada attachment, ya, kita bisa cek, gitu. Nah, di sini disebutkan ya, ada namanya virus total, ya, virustotal.com ya, nanti bisa dibuka di browser. Ya. Jadi virus total tuh bisa dipakai untuk online scanner. Apa yang di-scan? File, termasuk link URL. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan link URL, kita mau tahu, termasuk kalau ada menggunakan shorten format ya, bit.ly, tini.cc, itu kita bisa scan menggunakan virus total. Ya. Atau saya mendapatkan file yang suspicious, yang mencurigakan, bisa. Opsinya upload file. Ya. Nah itu yang sebenarnya kemarin mau dicoba ya, atau nanti saya coba deh untuk file infected.pdf. Ya, karena ya mungkin kita tahu ya sekarang ini bahwa malware virus itu nggak harus executable file, tapi bisa file PDF, file docx dan sebagainya. Gitu, ya. Oke, cari informasi ya. Ini gunakan mesin pencarian ya, termasuk sekarang eh, trennya lagi menggunakan AI, kita bisa pakai ChatGPT untuk mencari, ya, termasuk untuk melihat hash-nya. Karena kemarin saya pernah sebutkan ya bahwa laporan itu penting. Beberapa website itu kan bekerja berdasarkan report yang sudah dilakukan oleh yang lain, ya. Jadi kayak misalnya virus total, ya. Ketika ada yang pernah mengupload file, maka dia akan masuk ke dalam database-nya. Ya, kita mau mendeteksi IP blacklist, ya. Ketika ada yang pernah melaporkan ini IP blacklist, maka ini bisa terdeteksi, ya. Hal ini pula yang sebenarnya nanti ketika kita bicara penipuan-penipuan di dunia maya juga sangat membantu, ya kan. Kemarin saya sebutkan kalau ada rekening yang mencurigakan, ya, atau dia jualan kok hanya menggunakan rekening dia supaya transfer duluan, kita bisa cek, ya kan. Nih, apakah rekening itu memang valid atau tidak seperti itu. Ya. Nah, tentunya tadi ya kita konsultasikan ke IT. Oke, ini respon strategis ya. Bagaimana kita melakukan respon ya, terkait dengan insiden yang terjadi. Apa yang kita lakukan? Ya, ada namanya containment ya, isolate perangkat. Ya, jadi bagaimana komputer yang diindikasikan ada insiden kita isolate. Ya, teknisnya gimana? Contohnya adalah disconnect from network. Ya, matikan. Termasuk disable anti malware itu di prosedur dari insiden respon juga ada. Ya, bagian dari proses containment, mengisolasi victim, ya, supaya serangan tidak menyebar dan impact yang dihasilkan tidak bertambah parah. Ya. Kemudian
Apa yang dilakukan ketika kita tahu ternyata akun kita terkompromis? Ya, ini dia. Ganti password. Ya. Kemarin nih, misalnya ada tugas untuk ngecek nih password Bapak Ibu kira-kira sudah terpublish nggak? Nah, kita bisa cek di situ, ya kan? Nih. Cuman gini ya, hati-hati terhadap beberapa website yang apa ya menjanjikan ngecek kekuatan password. Kayak misalnya how secure is my password. Ya. Kan kita nggak tahu ya, apakah password yang kita submit itu jangan-jangan masuk ke dalam database-nya dia, ya kan? Kita mesti tahu itu. Gitu. Makanya kita mesti validasi, ya kan? Apakah ini memang sering dipakai untuk validasi kekuatan password atau tidak, gitu. Ya, yang kemarin ya itu sering ya yang dipakai, ya kan? Sudah di spawn atau belum? Ya. Oke, ganti ya passwordnya. Kemudian laporkan ke pihak terkait ya, termasuk secara regional. Mungkin tidak langsung ke BSSN ya, tapi ada namanya IDCIRT, ya, Indonesian Internet Incident apalah Response Teams gitu. Atau ada IDCERT juga ya, Computer Emergency Response Teams. Gitu. Ya. Termasuk solusi backup. Ya, ini juga kita mesti lakukan dan kita lakukan secara teratur. Kita terschedule ya, terjadwal. Ya, mau atau tidak adanya insiden gitu. Ada atau tidak insiden, kita tetap lakukan yang namanya backup, ya kan? Dan ada beberapa strategi backup ya yang tentunya bisa kita lakukan, ya kan? Oke, ini sih beberapa website ya yang bisa kita gunakan untuk melaporkan, ya kan? Jadi misalnya kita bisa lapor ke cybercrime. Ya, cybercrime itu sekarang di bawahnya Bareskrim ya. Jadi ada Div Cyber sendiri ya, Cyber ya kan. Kemudian untuk konten ya, Instagram dan sebagainya ya, portal jualan yang diindikasikan penipuan, maka kita bisa laporkan ke sini. Sebenarnya kalau dari sisi sosial medianya sendiri ya, mereka punya fitur ya untuk report ya, untuk melaporkan ya. Ini alasannya kenapa mesti di-report dan sebagainya. Ya kan? Tapi untuk dari pemerintah sendiri ini ya beberapa yang bisa kita gunakan. Termasuk untuk ngecek ya rekening itu terdaftar atau tidak, ya kan? Memang aman atau tidak, kita bisa cek di cek rekening. Jadi cek rekening.id itu nggak hanya untuk melaporkan, ya, tapi juga untuk ngecek, ya kan? Apakah ini aman atau tidak? Ya, kalau memang nggak aman, kalau kita memang kena penipuan dan sebagainya, rekening itu bisa dilaporkan di situ, ya kan? Cuman kita butuh yang namanya evidence, bukti. Jadi buktinya pun harus dilampirkan. Ini loh, saya pernah mentransfer ke sini, ya kan? Kemudian ini apa website yang dipakai untuk jualan dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa URL ini untuk lapor. Ya. Oke, ini beberapa ya studi kasus untuk analisa serangan ya. Nanti kita coba untuk beberapa ya, termasuk simulasi phishing ya. Jadi yang kemarin saya share itu memang ada yang namanya phishing, ya kan. Kemudian serangan ransomware ya. Nih, jadi tidak membayar tebusan ya, karena memang kemarin saya sebutkan tidak ada jaminan datanya dikembalikan meskipun kita sudah bayar tebusan. Ya. Nih, kemudian akun media sosial ya mesti kita amankan, ya kan, termasuk informasi yang bersifat pribadi. Jadi jangan mempublish, jangan mensubmit informasi yang sifatnya pribadi. Ya, nama ibu kandung, ya kan, nama anak, tanggal lahir dan sebagainya. Ya, ini ya, karena memang semua yang pernah kita submit di internet, ya kan, bisa disalahgunakan, ya kan. Oke, ini ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama ya, baik secara organisasi, ya, secara individu, maupun ya memang secara regional dalam lingkup negara, ya kan. Nih, ya, jadi sekali lagi ya bahwa agent ya, jadi target dari attacker adalah kebanyakan end user atau pengguna internet, ya. Maka gimana caranya kita bisa meningkatkan security awareness, ya. Karena gini, ada formula ya terkait dengan apa ya serangan itu berhasil atau tidak. Ya, jadi
serangan itu berhasil ada 3 faktor. Jadi faktor yang pertama adalah motif. Apa motif dari sisi attacker? Ya. Kemudian yang kedua, metode yang attacker gunakan. Dia mau pakai cara apa? Apakah tadi phishing, ya, pakai social engineering dan sebagainya. Dan faktor ketiga adalah vulnerability di sisi victim, ya, termasuk tentunya adalah awareness, ya kan? Oke. Bentar, saya coba tuliskan di sini ya. Ya, jadi attack itu ada 3 faktor ya. Ini notat saya kelihatan ya. Jadi ada motif ditambah dengan metode yang digunakan dan tadi vulnerability, ya. Makanya kalau kita bicara kita sebagai end user, sebagai victim, hal yang paling mungkin nih Pak, supaya Bapak Ibu supaya serangan tidak berhasil adalah dengan mengurangi faktor ketiga. Ya. Karena kita nggak bisa ya mengurangi faktor pertama dari sisi attacker, motif. Apalagi kalau motifnya mungkin balas dendam, ya, masalah finansial, ya kan? Tuh. Kita juga nggak bisa mengurangi metode yang dia gunakan. Tadi disebutkan tuh di code. Apalagi kalau sudah canggih, sophisticated. Ya. Nah, yang paling mungkin adalah dengan mengurangi vulnerability. Ya. Ya. Misal gini ya, dalam satu organisasi sudah nih menerapkan banyak banget nih, security. Ya. Kemudian attacker mencoba-coba aja. Dia random tuh targetnya. Ya. Tapi kebetulan ada target victim yang ngeklik yang link yang dipublish oleh attacker, maka serangan bisa berhasil. Gitu. Ya. Jadi ya ini juga tadi kaitannya sama apa ya opportunity dari sisi attacker, gitu. Ya. Maka ya memang benar ya kejahatan itu kan terjadi bukan hanya karena niat gitu loh. Ya, tapi juga ada kesempatan kan gitu. Nah, kesempatan itu dari sisi victim. Gitu. Makanya kesempatan inilah yang kita hilangkan, ya kan? Dengan cara apa tadi? Security awareness, ya kan? Termasuk ini ada beberapa aturan ya yang mesti diterapkan. Ya. Secara hierarkikal, memang aturan paling tinggi dalam lingkup negara ya undang-undang. Kemudian ada regulasi, ada kebijakan, termasuk ada standar. Ya. Kebijakan ya atau policy. Ya, mungkin dalam satu organisasi itu yang paling tinggi. Ya, regulasi dibuat oleh regulator. Ya. Nih, ada PCI DSS dan sebagainya. Ya. Di Indonesia sudah ada ya namanya Undang-Undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Ya. Standar yang dia pakai apa? GDPR. Ini dia. Ya, GDPR. General Data Protection Regulation. Ya. Eropa punya. Jadi sekarang ya standar yang baik ya kita gunakan. Ya. Karena kalau dulu kan kebanyakan Indonesia itu referensinya standarnya itu merujuk ke US gitu. Ya, cuman sekarang ya enggak. Di Eropa pun kalau dia baik sesuai dengan kondisi di Indonesia maka digunakan. Termasuk standar ISO ya. ISMS Information Security and Management System 27001 ya kan. Oke, ini ada trainingnya ya di Inixindo ya. Jadi ini pesan sponsor aja sih. Jadi kalau mau lebih detail lagi ada training gitu. Oke, jadi sekali lagi ya, cyber security itu tanggung jawab bersama. Meskipun tadi saya sudah sebutkan, ini bisa dilakukan secara organisasi, ya, oleh sekelompok orang, ya, atau secara individu, personal, ya. Dengan cara apa tadi? Security awareness, bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi, ya kan? Nih, itu secara personal, ya kan? Dan dalam satu lingkup negara, ya negara sudah
berperang, ya kan? Negara istilah sekarang yang kerennya negara hadir, ya kan? Di dalam dunia cyber, ya kan? Ya tadi dengan adanya BSSN, dengan adanya undang-undang baru terkait dengan cyber security, ya kan? Dengan adanya regulasi, dengan adanya tadi ya beberapa website aduan, ya itu kan apa bukti ya bahwa memang negara juga hadir seperti itu ya. Cuman memang mungkin masih ada beberapa kekurangan ya memang kita mesti koreksi juga. Oke, itu sih sebenarnya slide saya ya. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di Q&A ya. Ya. Kemarin saya nyari-nyari Q&A itu ada di mana gitu karena saya agak tidak familiar dengan Zoom gitu ya. Oke, saya coba akan jelaskan tentang tugas ya, tugas pokok di sini. Kita apa? Oke, ini saya delete. Oke, sudah sharing di situ sebenarnya. Oke, bagaimana kita menganalisa file? Nah, gini, ketika kita mendapatkan file, ya mendapatkan file itu kan banyak cara ya. Saya ngopi dari flash disk, saya dapat email attachment, saya sharing ya, dapat sharing dari temen, ya kan? Tapi kalau kategorinya mencurigakan atau kita curigai, ya, ini malware atau bukan, maka sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya kan? Mungkin kalau secara organisasi, ya ada beberapa yang technical gitu ya, termasuk reverse engineer tuh ya. Jadi dibongkar tuh filenya, kemudian kita mau lihat kira-kira apa sih sebenarnya konstruksi di dalam file tersebut atau malware tersebut gitu loh. Ya, mungkin gini ya. Jadi tadi ada dua teknik ya untuk eh, apa ya identify suspicious file. Ya. Jadi yang pertama ada static analyze. Jadi static analyze itu menganalisa file ini malware atau bukan, tapi jangan dibuka. Itu without open or execute filenya. Pak, saya dapat infected.pdf tuh tadi. Ya, tapi jangan dibuka. Kalau kita pengen tahu itu malware atau bukan. Ini yang namanya static analyze. Ya. Jadi mengidentifikasi file without open ya or execute. Ya. Gimana caranya? Ada beberapa teknik. Cara yang paling simpel adalah dengan melakukan scanning. Baik menggunakan lokal antivirus, kalau Bapak Ibu punya ya antivirus lokal, Windows Defender, Avast dan sebagainya, atau pakai online scanner. Yang tadi saya bilang, namanya virus total. Ada Joti dan sebagainya, ada banyak sih. Ya, searching aja. Online scanner tools langsung banyak. Ya kan? Kemudian ya kita bisa lakukan ini mungkin teknikal ya. Jadi kalau kita di sisi atau sudut pandang user biasa, ini yang bisa dilakukan. Atau kalau kita nggak bisa, misalnya, wah saya nggak bisa nih, saya nggak punya antivirus, saya nggak bisa connect internet, misalnya gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah lapor, ya tadi itu konsultasi dengan ya orang yang berkompeten, bertanggung jawab, ya. Mungkin ada divisi IT, ya kan, ada SOC, ya kan, insiden respon dan sebagainya, ya, tergantung dari organisasi, ya kan. Nah nanti yang organisasi tadi SOC itu akan melakukan beberapa hal, ya, yang statik, ya, misalnya dia melakukan yang tadi itu reverse engineer, ya. Dia akan melakukan yang namanya searching, ya. Ada nggak di dalam file tersebut portable, executable, ya. Sama misalnya, ini file PDF. Kalau kita lihat di dalamnya itu ada JavaScript-nya.
Ya, artinya ketika file ini di open, JavaScript-nya akan jalan. Nah, ngapain? Nah, kita nggak tahu, ya kan? Nih, maka nanti perlu pendekatan yang lebih lanjut lagi, ya kan, untuk analisa. Ya, ya kalau di sisi ini disebut sebagai analisis ya, load analysis. Atau yang kedua, ya, pendekatan yang kedua adalah dynamic analysis. Kalau dynamic analysis, analisa file ini malware atau bukan, ya di open aja, ya. Kalau penasaran dibuka aja biar tahu tuh rasanya gimana kan gitu. Nih, open execute file with open and execute. Nah, cuman ya ini mesti dilakukan di dalam tadi lingkungan yang terbatas, isolated, ya. Nih, kita bisa gunakan sandboxing, ya, atau virtualization. Ya. Makanya ada requirement-nya nih ketika kita bicara incident response, ada fase preparation. Ya, bagaimana ya insiden respon tuh ya mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, mekanisme pelapornya seperti apa, standar prosedurnya seperti apa, termasuk software dan hardware yang dibutuhkan. Ya, lab for forensik dan sebagainya tuh. Ya, termasuk virtualisasi untuk menganalisa file dengan cara execute. Jadi kita siapkan nih ya environment yang terbatas, kemudian kita execute filenya untuk kita lakukan monitoring. Ya, jadi once di execute, klik 2 kali di monitor. Ini proses yang tiba-tiba ada apa nih dicatat, ya kan? Kemudian resource yang dikonsumsi apa saja. Oh ini ternyata dia mengkonsumsi prosesor, oh memorinya naik, dicatat. Ya. Kemudian port yang digunakan, oh ternyata ini tiba-tiba portnya open, ya. Ada active connection, nah itu indikasi. Ya, kita catat nih IP source-nya. Ya. Termasuk kalau di Windows itu perubahan di dalam registry dicatat. Apa sih yang berubah di dalam registry? Ya. Nah, ini yang nanti dijadikan sebagai dasar ketika ada laporan yang sama dicek. Coba cek prosesnya. Oh, iya benar nih prosesnya sama dengan yang tadi. Hasil dari analisa dynamic. Itu ya. Nah, ini tadi disebut sebagai juga sebagai behavior analysis. Ya, untuk melihat karakteristik dari yang malware-nya. Ya. Jadi malware ini apa sih sebenarnya? Tujuannya apa? Ya. Klik 2 kali blue screen. Oh, tujuannya blue screen. Sifatnya destruktif. Ya. Nih ya, ini yang bisa dilakukan. Ya, mungkin nih ya saya coba apa tampilkan ya. Jadi saya punya virtualisasi juga di sini. Ya. Kemudian saya coba buka tadi ya online scanner. Sebenarnya ada beberapa ya yang bisa ini ada virus total. Ini. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, virus total itu bisa dipakai untuk scanning file, ya. Nih, apa nih? Remove aja. Kemudian scanning URL, kalau kita mendapatkan apa? Shorten format. Dan ada opsi search, apa nih yang bisa dicari itu? IP. Kita mau cek IP blacklist, domain, termasuk hash ya atau checksum. Kita bisa cek dari sini. Ya. Nih, misalnya saya pilih ya file di sini ada nggak ya? Oke, saya mesti ambil dulu.
13.6. Oke, artinya benar. Ada infected.pdf. Saya copy dulu, saya taruh di lokal. Kemudian saya coba mana ya tadi? Infected.pdf. Oke. Dia cepat. Kenapa? Ya, karena sudah ada di dalam database virus total. Ya, baik itu file name, ya, baik itu hash-nya. Tuh, ya. Dan ternyata di virus total itu ada 63 engine yang melakukan scan dan 45 diantaranya mengatakan ini malware. Tuh, ada yang mengatakan dia Trojan, ada yang mengatakan dia bla 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 gitu ya. Dicek aja antivirus yang Bapak Ibu pakai itu ada nggak daftar di sini? Wah, saya pakai ada kok nggak ada ya, ada di sini ya. Jadi saya pakai Kaspersky misalnya, ada nggak di sini? Kaspersky harusnya ada ya. Kak, 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 kak. Ah, ini dia. Jadi Kaspersky mengatakan dia exploit, exploit malware. Saya pakai Microsoft, oh, dia ngasih tahu, gitu ya. Dan ada beberapa yang tidak mendeteksi. Tuh, Jiangmin. Ada yang pakai antivirus Jiangmin, ada yang pakai Yandex, ya. Nih, malware batch. Tadi kan katanya disuruh pakai malware batch. Ya. Tapi dia undetected. Ada yang nggak bisa dianalisa. Oh, misalnya nih Pak, ada Avast Mobile ya. Karena dia hanya menganalisa ancaman terhadap mobile device. Coba kalau yang kita scan adalah .apk, dia kerja, ya kan? Karena dia mendeteksi ancaman terhadap mobile device. Nih ya, jadi ini. Ya. Jadi ada lagi namanya virusscan.joti.org. Ada sama. Cuman dia nggak terlalu banyak. Cuman ada berapa tuh? 15-an lah ya, atau 14 scanner. Ya. Dan ini justru lebih direkomendasikan ketimbang kita melakukan ini, apa tadi? Local scan. Jadi Bapak coba nih pakai scanning lokal. Ya lokal kan hanya ada satu anti malware. Takutnya dia nggak mendeteksi, bukan karena ini malware, bukan karena bukan malware, tapi bisa jadi karena signature-nya nggak update, ya. Atau istilahnya false negatif atau false positif lah, ya. Jadi, nah itu pentingnya kita mengupdate signature atau database malware, ya. Nih makanya kita mesti minimal ada dua pendapat kan gitu ya. Jadi kalau ada dua orang itu mengatakan iya, ya udah iya, ya kan? Tapi kalau dua orang, satunya iya, satunya no, masih bingung nih, ini malware bukan? Maka tadi gunakan online scanner. Kita lihat aja rasionya. Dari 70 sekian engine, hampir berapa? 75% mengatakan ini malware. Udah. Ini validasinya seperti itu. Bisa pakai tadi online scannernya si Jotik. Oke, berikutnya nih ya, untuk email header analyze. Ya, ini case yang real case ya. Jadi bukan real case, jadi bukan email ya. Yang tadi ya isinya ada email yang berisi link URL. Apa kemarin ya? Ini Indo 01 ya. Simen. Tanggalnya 2002 atau 2002? Tahunnya 2022 ya, salah. Oh, Indo.
Saya cancel. Klik batch. Jadi ini beberapa email ya. Kenapa tahun 2022? Karena Gmail tuh sudah lebih secure ya sekarang ini ya. Jadi eh, ketika kita buat fake email ya, dari mg ya .cz, ya mungkin yang sudah menganalisa bahwa email ini tuh sebenarnya nggak dari klik BCA gitu ya, tapi dari website yang namanya mg.co untuk fake email generator ya. Nih. Cuma sekarang ini kalau kita bikin fake email yang eh, tujuannya ke @gmail, itu paling tidak itu dia nyampe ke spam folder. Jadi nggak bisa dia sampai ke inbox atau bahkan spam pun nggak ada. Ya karena sekarang Gmail udah bisa kita set list secure gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang eh, ya ini kan challenge juga kan dari sisi apa penyedia browser ya penyedia email pun sudah lebih aware gitu. Tapi ini bisa dipakai loh untuk ngetes mail server organisasi. Ya. Jadi ketika kita bikin fake email dari MK dengan target @corporate misalnya ya, @inixindo.co.id misalnya, email yang di situ misalnya email saya dani@inixindo.co.id, maka ketika emailnya itu berhasil masuk, berarti ada yang salah di mail servernya. Mesti di hardening atau mesti diamankan, mesti di securing. Ya. Karena ini sudah umum ya, kan beberapa agent itu sudah memblacklist mk.cz beserta IP yang pernah digunakan. Ya, maka ketika masih masih masuk ke dalam mailbox, berarti kan mesti di filtering tuh. Mesti dibuat security untuk mencegah ketika ada email dari MK atau IP yang relate dengan MK, maka diblokir. Gitu ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk pentest gitu ya terhadap email gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya tampilan email aslinya. Karena yang Bapak Ibu terima itu yang sudah saya simpan ke dalam file TXT. Ya. Kalau kita perhatikan dari sisi ini ya, ini sebenarnya dia ngasih tahu Google Cold Verify, klik BC, bla bla bla. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat di email header. Ya. Kalau kita klik ini, ya. Kalau kemarin kan contoh email phishing yang saya perlihatkan di slide itu kan nama domainnya aja beda, bukan Citibank ya, tapi City dengan I yang double. Ya. Ini enggak, ya. Jadi ini klik BCA. Jadi kalau usernya nggak aware ya kan, dia pengguna apa BCA misalnya, maka dia tentunya akan wah ini benar nih, kayaknya apa klik BCA ada update nih, ya. Maka dia klik ini. Nah ini, jadi hal-hal inilah yang mesti kita hindari, ya. Maka bagaimana caranya kita meningkatkan security awareness, ya. Bentar, Pak. Oke, nah ini akan kelihatan ketika kita show original. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa untuk melihat email header itu beda-beda. Ya, kalau di Gmail show original. Ya, ini dia. Ya, maka kelihatan. Dan ini yang sebenarnya kita kita copy, kita kirim ke Bapak Ibu tuh, yang file TXT. Tuh, ya. Jadi di sini akan kelihatan ya bahwa ada yang namanya SPF, Standard Policy Framework ya, yang mengatakan fail, gagal. Kenapa gagal? Di sini dijelaskan. Yang namanya BCA, IP-nya bukan ini, not designed as permitted standard. Ini tuh siapa? Tadi tuh, mk.cz. Ya.
Nih, jadi oh ini ternyata fake email nih, email palsu. Kok bisa? Ini dia. Ya, dia mengatakan itu. Ya. Nah, atau kalau kita misalnya agak susah nih nyari dan sebagainya, tadi ya opsinya ini bisa kita copy semuanya untuk kita taruh ke dalam apa? xtoolbox.com untuk email header analyze. Ini dia. Tinggal taruh aja di sini. Tinggal kita lakukan proses analisa secara online. Gitu. Ya. Tuh, ya. SPF, authenticate file dan sebagainya. Di sini ada yang di blacklist dan sebagainya. Jadi ini ya yang menjadi output dari tugas yang kedua, bagaimana tentunya hasil dari email header analyze itu ada yang mengatakan ini blacklist. Ya, SPF-nya fail karena memang IP-nya not permitted. Ya kan? Bisa menggunakan Google validasi juga, ya kan? Nah, pertanyaan lagi adalah apakah email yang di email sendernya itu ada nggak? Tuh. Support at klik BCA. Ini ada nggak sih? Nah, ini bisa kita validasi lewat apa? centralopt.net ya. centralopt.net. Nah, mungkin gini, ada pertanyaan, Pak, kalau kita ke website-website itu tuh bahaya nggak sih? Pelanggaran nggak sih? Ya, selama kita tidak ada interaksi dengan target, ya, maka itu bukan suatu pelanggaran. Karena sebenarnya kita akan mencari di internet, ya. Nih, makanya ketika kita melakukan email dozer, ya, masukin email tadi ya, buat klik BCA, nih, maka selama service scan-nya tidak di checklist, itu bukan suatu violation. Ya, ini apa nih? Error dan sebagainya ya, not valid dan sebagainya. Harusnya ini ada sih. Ya, cuman kita cek di domain browser ya, support klik baca dulu. Klik baca. Nah, kita coba lihat ini. Ya. Cuman jangan di service scan. Karena bisa jadi ini violation, pelanggaran. Ya, ayo siapa tuh yang melakukan service scan? Ya. Karena gini, ketika kita melakukan service scan, kan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi running service. Dan itu butuh respon dari target. Karena yang kita scan adalah klik BCA, maka klik BCA servernya respon. Oh, ini ada yang melakukan request. Dan kalau memang requestnya itu dianggap tidak normal, berarti itu violation, pelanggaran. Ya, ini dia. Nih beberapa. Jadi tinggal dilihat aja tadi ya. Kalau bca.com ada, berarti ada. Dan kalau ada apa? Next ya, mail exchangers itu ada. Jadi gini, ini mungkin technical ya. Jadi nggak semua orang mesti validasi lewat sini. Ya, tapi paling tidak ini ya cara untuk memvalidasi ketika ada yang namanya rekaman insiden lewat email. Ya, kalau kita ragu nih dan sebagainya tadi ya kita mesti berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Internalnya dulu kita ada insiden response team, divisi IT, ya kan, SOC dan sebagainya. Nah, tentunya itu yang mesti kita hubungi terlebih dahulu, gitu. Ya, nih ya, jadi kita bisa validasi lewat tadi ya centralops.net. Oke, kemudian nih ya untuk ngecek password kita bisa pakai ini ya. Cuman kita akan coba mengecek kekuatan password dari hasil convert ini ya, password.txt. Yang kemarin isinya ada beberapa file ya. Mungkin gini nih. Kan sebenarnya user yang ada di sini, Pak, Bapak Ibu. Jadi file user.txt atau password.txt, mana nih? Ada nggak dari ini? Ini ya. Ini adalah user yang ada di sistem tempat saya bekerja ini. Jadi kalau saya lewat MD, usernya ada tuh ya. Admin, guest, Sheila, administrator, Jason, dan sebagainya.
Ya, nah, gini, di Windows itu kan kita nggak bisa kan melihat daftar user dan password secara live. Bisa nggak? Nggak bisa. Database-nya di mana? Jadi database dari daftar user itu ada di mana? Windows, sistem 32, ada folder config, dan ada file yang namanya sum. Cuman kalau kita buka langsung nggak bisa. Makanya ini mesti diimport pakai tools. Ya. Nah ini juga yang dicari oleh attacker. Ya. Jadi saya coba jelaskan ya. Jadi ketika kita bicara user and password, password inilah yang menjadi target untuk diketahui oleh attacker kan seperti itu. Ya. Nih, password attack itu ada beberapa teknik ya. Nih, jadi ini catatannya di sini. Sorry. Nah, jadi eh, password attack. Jadi yang pertama, mereka bisa mendapatkan password dengan cara apa? Sosial engineering, non technical. Sorry, saya tuliskan non technical. Ya, soalnya adalah lewat sosial engineering. Jadi nggak perlu pakai tools misalnya, saya bisa tahu passwordnya. Dirayu aja, dihipnotis kayak apa gitu ya. Yang kedua, ada cara dengan menggunakan aktif online. Jadi aktif online attack itu, attacker itu mencoba password. Usernya apa, passwordnya apa secara terus menerus. Coba deh user, tadi ada user yang coba, admin, passwordnya ini benar nggak salah. Coba ini salah dan sebagainya. Ya. Nah di sini ada tuh istilah yang namanya apa? Dictionary attack. Jadi attacker itu mencoba berdasarkan apa ya? Dictionary file. Jadi ya dictionary itu apa sih? Kamus kan? Kamus itu kan berisi kata-kata yang umum. Artinya attacker itu mentargetkan user yang masih menggunakan kata-kata biasa sebagai password. Ya, tes, nama-nama buah dan sebagainya. Dictionary tergantung sih dictionary-nya apakah pakai bahasa Inggris, kan bisa aja kan passwordnya bisa pakai bahasa Jawa juga bisa, ya kan? Nih. Oke. Kemudian ada yang namanya brute force, brute force attack gitu ya. Kalau brute force itu dia mencoba semua karakter, kombinasi karakter sampai berhasil. Ya, makanya kalau dictionary attack itu ya kita bisa counter dengan password policy itu yang kemarin saya jelaskan. Ya, jadi passwordnya mesti kompleks. Ya. Kemudian untuk brute force sendiri itu bisa dicegah dengan lockout policy. Ya, lockout policy itu dikasih threshold, ya, batasan. 3 kali gagal ya diblokir. Jadi meskipun kita memasukkan password yang benar ya nggak akan bisa karena posisi user sedang diblokir. Ya. Kemudian yang ketiga ada pasif ya, pasif online. Kalau pasif online attack itu lewat pendekatan sniffing, ya pasif. Kan dia nggak ngapa-ngapain, tinggal tunggu aja, lihat trafficnya, dapat tuh passwordnya. Makanya biasanya targetnya adalah yang menggunakan vulnerable protocol, HTTP, Telnet, FTP dan sebagainya. Dan yang keempat adalah offline attack. Ya, jadi offline attack itu attacker itu sudah mendapatkan tadi itu password hash. Cuman dalam bentuk hash tadi kan belum digunakan. Jadi ini ya passwordnya dalam bentuk nih password ya. Gimana caranya kita mengconvert ya kan dari password hash menjadi plain text.
Nah, itu ya yang menjadi tugas kemarin. Jadi kita diasumsikan sudah mendapatkan daftar password. Ini dia. Ini dia. Ya. Passwordnya yang mana? Nah, kalau gini, kalau di Windows itu kan nih ada beberapa kolom ya. Ini ada min, username ya. Kemudian di sini ada apa SID ya, DGUID, tapi nggak ditampilkan di sini. Kemudian kolom yang ini adalah LMH. Yang kalau kita sudah menggunakan Windows 7 Vista ke atas, ini udah nggak digunakan, disable. Makanya kalau kita lihat patternnya atau polanya itu kan sama. Dan nggak mungkin kan passwordnya sama. Jadi kita abaikan kolom ke-4 ini. Fokus kita adalah kolom ke-5. Nanti, nah, yang ini sebenarnya juga sama nih. Jadi gini, kondisinya kalau kita cek di mana ya, komputer manajemen, sebenarnya misal default account sama si G itu dia nggak dipakai. Jadi posisinya sedang disable. Ya, jadi kita nggak usah menganalisa password dari admin, default account, dan juga guest. Fokus kita adalah si admin, Jason, Martin, dan Sarah. Nah, gimana caranya kita convert? Nah, jadi kita gunakan yang namanya beberapa website, contohnya ada Crackstation, The Hashkiller, dan sebagainya. .net ya. Jadi dia support tuh dengan algoritma LM, NTLM, MD2, MD4, MD5, dan sebagainya. Tinggal kita taruh aja di sini. Ya, NP-LM hash-nya ya, yang ini. Ya. Jadi kita masukin satu-satu ya. Ini bisa sekaligus ya. Ini untuk yang si admin, kemudian saya copy lagi untuk yang si season. Ya. Kemudian berikutnya ada si Martin, dan satu lagi nanti ada Scale. Kalau kalau menggunakan tools, ada tools yang namanya John Draper ya, GTR. Ada yang namanya Cannibal. Banyak juga tools. Cuman kita nggak pakai tools, kita pakai website di internet. Tinggal di crack aja. Nanti kalau dia ada di dalam ini, Crack Station tuh sudah punya database. Ya. Jadi ini sih nanti bisa kelihatan passwordnya ini dan sebagainya. Dan password ini kita akan coba validasi ke website tadi itu, ya. Yang apa? Eh, nih, https have I been on.com. https have I been .com. Nah, nanti kita masukin ini apa nih? Ini email ya. havebeenphone.com password sih. Oke, saya masukin password. Tadi saya dapat apa sih? Oh, di sini ya. PA dolar-dolar. P besar A dolar-dolar W 0 RD. Kita cek. Oke, di sini kita manusia atau bukan. Oke, ya saya manusia. Kita cek. Nanti dicek ya di sini. Eh, Nah, ini dia. Ya. Dan nanti dicek ya.
Nah, ini benar ya, oh, sorry, flash password. Ini email ya. Nah, ini juga bisa dipakai ya untuk mendeteksi apakah kita pernah email kita pernah bocor atau tidak. Password ya, slash password. Sorry. Password. Ini loh maksudnya. Saya. PA dolar W0RD. Nih, Bapak Ibu perhatikan ya bahwa meskipun kalau kita lihat passwordnya kan P besar A dolar W0RD. Artinya kalau kita ngikutin password policy harusnya sudah sesuai. Tapi ini nggak aman. Ya, karena gini, kalau kombinasi password itu udah nggak aman. PA dolar W0RD, P sign 55 W titik RD, apalagi PA PR sign apa PA dolar W0RD dan sebagainya. Jadi kombinasi seperti itu sudah masuk ke dalam database dari wordlist. Jadi even dia ada kombinasi huruf angka karakter khusus sudah nggak secure lagi. Ya, apalagi kalau passwordnya S misalnya, kan ada itu tesnya. Ya, tadi passwordnya tuh ada QWERTY pasti. Ya, ya jadi eh, ini untuk ngecek ya, termasuk sebenarnya ada juga yang namanya apa how secure is my password ya. Ini juga bisa. Cuman ya tadi ya takutnya eh, ini sih aman sebenarnya. Nanti misalnya gini password kita tuh eh, ini direkomendasikan ya PA dolar W0RD. Jadi kalau kita hitung 8 jam tuh. It will take a computer about 8 hours. Jadi 8 jam. Kalau passwordnya tadi QWERTY, berapa nggak ada detik itu hitungan detik instan, otomatis langsung ya. Jadi ini yang bisa dipakai juga untuk verifikasi password. Oke, beberapa saya udah cek tadi ya tugas yang diupload ke OneDrive ya ke teman-teman marketing, beberapa sudah oke lah gitu ya yang untuk eh, apa security awareness atau apa ya cyber security foundation ya itu sudah lumayan. Cuma mungkin beberapa hal yang tadi ya technical banget memang mesti apa ya ada requirementnya ya kan. Mesti belajar lebih detail lagi dan sebagainya. Oke, itu aja sih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Nanda. Ya. Ya baik Pak, ada sesi pertanyaan, ada dua pertanyaan Pak dari Pak Fuad. Ini ada pertanyaan di kolom Q&A. Saya bacakan, apakah setiap temuan kejadian itu wajib dilaporkan kepada pihak berwenang atau cukup ditangani secara lokal saja? Lalu jika ada indikasi data kita disandra, misal somewhere, apakah cukup dibayar saja atau lapor? Atau bagaimana baiknya saat kondisi tersebut? Oke, terima kasih Pak Fuad ya. Jadi gini, permasalahan di Indonesia ketika kita sudah mempunyai yang namanya ID30, yang slash CC, harusnya kan ketika terjadi insiden dalam satu organisasi, instansi, itu yang mesti lapor. Untuk apa? Tadi saya sebutkan. Sebagai warning untuk organisasi yang lain. Ya. Cuman kadang organisasi itu enggan lapor. Kenapa? Ya, katanya dengan reputasi, trust dari customer dan sebagainya. Ya banyak tuh organisasi yang keep silence untuk insidennya. Kenapa? Bisa jadi karena mereka punya internal tim sendiri. Ya, kalau mereka melihat insiden tersebut impact-nya nggak terlalu luas, ya
artinya bisa ditanganin oleh internal IRT, ya nggak ada masalah, ya kan? Cuma ketika impact-nya memang sudah luas, ya kan? Ini juga udah kategorinya kriminal. Kita mau ada efek jerak ke pelakunya, kita bisa jadikan sebagai tindakan kriminal. Ya tentunya kita mesti lapor, ya kan? Kemudian terkait dengan ransomware, tadi saya sebutkan tidak ada jaminan data yang kita bayar itu dibalik. Solusinya apa? Restore from backup. Dengan catatan kita punya backup. Ya kan? Nah, kembali ketika memang impact-nya ke organisasi lumayan besar ya, dan kita mau ini jadi efek jerah ya tetap lapor. Ya, jadi memang ada regional ART ya yang tadi saya bilang ada IDCIR, ada IDCIR itu yang sebenarnya nanti akan melakukan proses respon sesuai dengan prosedurnya mereka dan akan di-announce ke organisasi lain, ya kan, supaya lebih aware dan supaya mengantisipasi insiden yang sama tidak terjadi di organisasi mereka, ya kan. Kemudian yang kedua ya, ini juga masih terkait dengan insiden handling, ya. Oke, protection, detection, dan response strategi itu sebenarnya tergantung dari current security posture ya organisasi. Apakah organisasi itu memang sudah siap ya punya insiden respon dan sebagainya. Kalau memang regulasi mengatakan ini harus ada, ya kita harus mulai. Dan biasanya perlahan-lahan kita ambil dari IT. Ya, karena IT kan secara apa ya, secara struktural sudah mature ya, kita anggap mature aja ya. Kayak misalnya IT punya beberapa tier tuh, ada help desk, ada DST, ada sistem admin dan sebagainya. Yang ketika ada laporan terkait dengan Pak saya lupa password, maka dia akan lapor ke help desk. Biasanya help desk akan diberikan delegasi. Ini loh, ini Bapak kalau masalah riset password, help desk bisa membantu. Tapi ketika kaitannya dengan update konfigurasi, butuh yang namanya desktop support. Maka dia melakukan eskalasi ke DST. Nah, itu yang sebenarnya menjadi awal dari respon. Respon tim ya, insiden respon tim. Cuman kita mesti validasi nantinya. Apakah insiden ini terkait dengan security, tadi cyber security, atau hanya sebatas IT services. Misalnya gini, Pak, saya nggak bisa kirim email. Apakah itu insiden terkait dengan information security? Kan belum tentu. Karena bisa jadi mail servernya bermasalah. Dan itu bagian dari IT services. Ya, dan itu yang mesti divalidasi juga dari sisi insiden respon tim ketika ada laporan terkait dengan insiden. Jadi nggak semua laporan bisa kita follow up. Kita mesti memvalidasi, mengklasifikasikan. Ya, Pak, sendal saya hilang. Ya, sendal hilang insiden, tapi bukan kapasitas dari insiden respon teams. Ya, termasuk tadi ya. Jadi preparation kita mesti siapkan tuh tadi sarana prasarana. Misalnya kalau di awal ya, kalau benar-benar kita mau bangun insiden respon tim, tetap kita harus ada proposal. Ya, latar belakang kita bangun insiden respon tim itu apa? Karena itu nanti kaitannya dengan approval dari level manajemen. Tadi kita butuh alat untuk ticketing. Ya, kita butuh training, ya kan? Kita butuh apa lagi dan sebagainya. Ini kan kaitannya dengan cost. Pendanaan itu di-approve oleh manajemen. Jadi tetap di awal kita harus bikin proposal untuk pembuatan responsif. Ya, termasuk latar belakang karena memang regulasi. Itu justru bisa menjadi apa ya? Kunci supaya memang approve, ya kan? Jadi kalau masalah tim sebenarnya kalau memang secara internal kita belum bisa, ya kan, maka ada opsi yang namanya parsial. Jadi sebagian internal, sebagian kita ambil secara outsource, ya. Atau kalau memang benar-benar kita nggak punya, ya kan, capability untuk incident response, ya fully outsource. Atau mungkin sekarang kan konsepnya sekarang ada cloud ya. Cloud pun sekarang jualan security, jadi ada security as a service. Nah, kita bisa gunakan itu. Gitu. Itu sih Pak Fuad. Jadi sekali lagi ya, respon strategi ada beberapa requirement ya, termasuk mungkin human resource, hardware resource yang ya harus ada gitu. Ya, dan itu butuh tadi pendanaan dari level manajemen. Gitu. Oke, kemudian saya jawab ya dari Pak Fuad ya.
Nah, jadi eh, nah tadi disebutkan ya, jadi hash itu sebenarnya not reversible ya. Nggak ada konsep yang namanya unhash. Ya. Yang tadi saya contohkan lewat crack station, kenapa dari hash bisa menjadi text, itu karena dia dicocokkan dengan database yang ada. Jadi crack station itu sudah punya pre-compute hash. Jadi ini istilah tekniknya ya, istilah tekniknya itu ada yang namanya rainbow table attack. Nanti bisa di googling. Jadi rainbow table attack itu si attacker itu sudah punya pre-compute hash. Jadi daftar kata-kata dengan hashnya, dengan berbagai macam algoritma. Nanti tinggal kalau kita cemplungin hash, baru dia akan ngecek ada atau tidak. Nah tadi karena kebetulan ya password yang ada di file tadi weak password, maka tentunya ada di dalam database. Tapi kalau password kita misalnya kompleks, ya bisa jadi ketika kita taruh di dalam crack station itu nggak bisa. Ya. Atau gini, apa sih supaya counter kita apa? Supaya hash itu nggak bisa di-convert dalam bentuk plain text. Ya. Nah, kalau tadi ya kita perhatikan di crack station, nah ada catatan di sini. Yang bisa di-crack oleh crack station adalah yang non-salted. Makanya untuk alasan security, password akan lebih baik di salt, di salted. Apa ya, password salting. Salting itu gini, menambahkan random string ke password baru di hash. Betul Pak, dikasih garam supaya awet kan gitu ya. Namanya salt kan gitu. Iya kan? Ikan itu kan kalau dikasih garam diasinin jadi awet. Jadi konsepnya seperti itu ya. Password salt ya. Dan beberapa e-commerce, hampir semua e-commerce itu sudah menggunakan salt. Cuman Windows yang belum deh kalau nggak salah. Linux sudah menggunakan salt. Ya, makanya ketika kita taruh di sini dia nggak bisa. Karena kita harus tahu juga yang namanya random string. Ya, kalau algoritma ada PBKD2, ada Bcrypt dan sebagainya banyak. Itu ya mungkin membantu dari saya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Nada silakan. Baik, Pak Dani. Di Q&A sudah terjawab semua, jadi kita langsung masuk ke sesi bermain game, bermain quiz dengan harapan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan agar mudah diingat kembali. Nantinya kuis ini juga akan ada saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Kuis ini akan dilakukan melalui Quizizz, jadi masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link Quizizz yang akan dikirimkan melalui Zoom chat ini. Dimohon untuk menggunakan nama lengkap agar mudah bagi tim Indusindo untuk mengkonfirmasi hadiah. Jadi silakan untuk tim marketing silakan untuk mengirimkan link Quizizz-nya. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung dengan Quizizz untuk bermain quiz. Linknya sudah ada di room chat ini. Dimohon untuk menggunakan nama asli atau nama lengkap agar mudah bagi tim untuk mengkonfirmasi hadiah Bapak dan Ibu. Kita akan mulai 1 menit lagi. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk segera bergabung di link yang sudah diberikan. Menggunakan nama asli atau nama lengkap. Langsung bergabung.
15.07 bisa kita langsung mulai listnya. Ini masih banyak yang mau bergabung, jadi kita tunggu 1 menit lagi. 15.08 kita mulai. Belas 08. Bapak. Oke, boleh dimulai. Oke, kita bisa akhiri kuisnya. Kita lihat siapa pemenangnya. Selamat untuk Pak Doni, Pak Jan, dan Pak Fandi. Pak Fandi ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Bagi para pemenang, nantinya Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh tim kami untuk pengiriman saldo e-walletnya.
Sebelum kita tutup workshop hari ini, Bapak dan Ibu dimohon untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi hari kedua. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu kita dokumentasi sebentar. Pak Dani boleh stop share screen dulu sebentar. Oke ya, stop share. Oke, kita mulai dari slide 1. Oke, 1, 2, 3. Slide 2 boleh. 1, 2, 3. Boleh selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah di penghujung acara Today's Workshop Cybersecurity Perisai Keamanan di Dunia Digital. Semoga acara 2 hari ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Pak Dani yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya pada acara workshop selama 2 hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Jangan lupa tetap untuk mengikuti kami di acara selanjutnya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form feedback yang kami kirimkan di chat room, dimohon untuk mengisi feedback sebelum acara workshop ini selesai. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut tentang Cyber Security Foundation bisa langsung hubungi Inixindo melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021579400868 atau bisa secara langsungnya, gampangnya sosial media kita ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube, bisa cari aja langsung Inixindo. Kemudian Bapak dan Ibu bisa dapat voucher potongan harga senilai 300.000 untuk mengikuti training di Inixindo. Caranya gampang banget, hanya berikan penilaian melalui Google Review, follow Instagram Inixindo dan subscribe channel Inixindo, lalu klaim vouchernya di form feedback yang telah dikirimkan. Terima kasih, sampai jumpa di event Inixindo selanjutnya. Saya izin tutup. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.